Saudara, Tuhan Yesus berkata, saudara, satu saat saya ada di suatu acara besar, ada di ruang kesaksian, satu ibu bangun, dia bicara. Ini saya bicara tentang jiwa yang bermasalah nih, menembus masuk pada ruang-ruang yang bermasalah bagi kehidupan sosial. Saudara, ini ibu bilang begini, satu saat antara dia tidur atau tidak tidur, Tuhan Yesus bawa dia, ada malaikat bawa dia ke surga. Jadi dia jalan-jalan, malaikat bawa dia jalan-jalan. Dia lihat ada satu ruangan, aduh, surga ini mewah sekali, bagus sekali. Oh iya. Tapi di itu ruangan itu, waktu dia lihat begini, ada mulut-mulut semua. Mulut semua. Jadi dia tanya, hei malaikat, yo, kenapa di itu ruangan itu kok penuh dengan mulut-mulut saja? Terus bilang, malaikat jawab, dia bilang begini, oh itu mulutnya pendeta-pendeta itu. Kok kenapa mulut pendeta? Pendeta-pendeta itu khotbahnya bagus sekali, jadi dia masuk surga, dia mulut masuk surga. Kaki tangan semua di neraka. Wih, saya tersinggung betul itu. Pas sesi mau berkhotbah, saya bilang kepada itu ibu, kita dua klarifikasi yang tadi dulu. Kita dua selesaikan yang tadi dulu. Saya tanya dia, ibu tahu pisau? Iya. Tahu pisau betul? Iya. Coba ibu ambil pisau, potong ibu punya jari kelingking. Waktu darah sudah keluar, coba ibu bilang begini, sudah rasa. Bisa? Dia bilang tidak. Itu yang kita bilang. Kita satu tubuh, kepala kita ya Kristus, termasuk gerejanya itu. Tubuh Kristus adalah orang-orang percaya. Hei, mata, karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari perut. Tangan tidak lebih penting dari telinga. Siapa yang malam-malam ketika perut sakit mau pi WC terus kaki bilang perut, minta maaf, perut tolong sendiri. Pergi sama-sama kan. Kita stroke mau ke gereja, kasih tinggal bagian kiri, pergi saja. Alkitab mengatakan, kalau tangan terluka, mata ikut menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melap ya. Yang sudah, yang penting saudara mengertilah. Iya kan? Karena kita saudara bicara persatuan. Wih, kalau kita bicara, karena itu memahami diri, memahami persekutuan dalam rumah, memahami komunitas, dimulai itu bertahap-tahap. Saudara, kalau tidak selesai dengan diri, bermasalah di rumah, bermasalah di komunitas. Lalu kita mau ke mana? Terus separuh datang, saya kalau sudah kiri-kiri betul. Macam lagu di NTT saja, putar ke kiri. Pak pendeta, saya nih kalau baik lebih baik dari malaikat Bapak. Tapi saya kalau sudah marah itu Lucifer juga kalah. Ini manusia tidak jelasin. Kadang-kadang malaikat, kadang-kadang Lucifer. Ini tidak ada definisi. Jadi harus tegaskan diri. Khotbah masih lama ini. Tapi saya punya istri itu suka peringatkan saya. Dia selalu bilang begini, Papa kira Papa khotbah bagus. Saya bilang, Mama, orang undang saya seluruh Indonesia, Mama. Terus ibu bilang, Papa coba cek yang ikut Papa khotbah. Jangan sampai dong pulang orang bilang, kamu rugi tidak dengar pendeta Yandi khotbah. Kok iya? Dia bilang apa? Tahu? Pokoknya kita tertawa, senang-senang sekali. Tapi Bapak Mama dengar yang saya omong tadi kah? Mengerti kah? Oh yes. Saya bisa kasih sapu istri Mama salah. Mama. Orang mengerti kok yang saya bilang. Tapi bisa hafal yang tadi ya. Puji Tuhan. Ketiga, roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Adam,
Kamu di mana? Tuhan tanya begitu, bukan karena Tuhan tidak tahu dia di mana. Tuhan tahu kok tidak? Tahu. Nah, sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kan tidak? Lalu sudah tahu kenapa tanya? Tuhan pancing. Macam nelayan saja. Hei, Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang kamu nanya. Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu mengirim pesan. Adam, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Ini sebuah pertanggungjawaban. Kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Tuhan, kami di sini, Tuhan. Kamu buat apa di situ? Kami telanjang, Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan itu buah. Nah, siapa yang suruh kamu makan itu buah? Dua-dua waktu itu Tuhan sini. Tuhan panggil, Tuhan kasih dia dorang dua pakai pakaian kan? Kalau Tuhan yang buat pakaian, bagus ke tidak? Bagus. Bagus. Tuhan kasih makan, tapi apa yang kemudian Tuhan bilang? Keluarlah dari tanah. Sebelum itu saya mau kasih tahu saudara, orang yang terputus rohnya dengan Tuhan, dia tidak suka pada ibadah. Dia sudah mati sesungguhnya. Saya melayani anak-anak sekolah minggu, saya tanya dorang, anak-anak, yuk, coba, anak-anak. Wih, tinggal anak-anak pun bapak. Anak-anak. Saya tanya dorang, apa beda orang hidup dan orang mati? Dorang jawab banyak. Tapi tiga itu membekas sekali. Ketika saya tanya, apa beda orang hidup dan orang mati? Dorang bilang begini. Satu, orang hidup itu bisa ke gereja Bapak, tapi orang mati tidak ke gereja. Betul? Betul. Tidak ada orang yang sudah mati pas hari Minggu terus dia bilang, tolong bawa saya dulu. Kan? Tidak. Orang hidup bisa ke gereja, orang mati. Terus saya kaget, saya bilang, anak-anak, yuk, kamu ngomong yang benar. Iya Bapak, kenapa? Oh, jadi yang hidup yang ke gereja, yang mati tidak? Iya. Oh, kalau begitu saya mau tanya, kalau begitu kamu mau omong kamu pun papa mama yang pemalas gereja ini, dorang sudah mati.